Pemirsa, Polda Kepulauan Riau bersama Polresta Tanjung Pinang menggelar konferensi pers ungkap kasus mafia tanah pada Kamis 3 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polda Kepulauan Riau dalam memberantas tindak pidana pertanahan yang merugikan masyarakat luas. Hadir dalam kegiatan ini Kapolda Kepulauan Riau Irjen Polisi Asep Safrudin, anggota Komisi 3 DPR RI Rizky Faisal, Kajati Kepri diwakilkan oleh Aspidum Kajati Kepulauan Riau, Kakanwil ATR BPN Provinsi Kepri BPK, Wali Kota Tanjung Pinang, Wakil Kepala BP Batam, serta Direskrimum Polda Kepulauan Riau, Kabid Propam Polda Kepulauan Riau, dan Kapolres Tanjung Pinang. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Polisi Asep Safrudin mengapresiasi keberhasilan jajaran Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau dan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang yang berhasil mengungkapkan kasus mafia tanah yang telah berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Kasus ini melibatkan pemalsuan sertifikat tanah, dokumen fiktif, hingga penipuan yang merugikan sedikitnya 247 korban dari wilayah Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. 7 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Modus para pelaku sangat terorganisir, mulai dari mengaku sebagai pejabat kementerian, menggunakan atribut palsu, mencetak sertifikat tidak sah, hingga membuat situs web tiruan yang menyerupai domain resmi pemerintah guna meyakinkan korban. Pengungkapan terhadap para pelaku sebanyak 7 orang yang telah diamankan oleh jajaran Polda Kepri dari Polres Tanjung Pinang dan Polda Kepri sendiri dari Direktorat Kriminal Umum. Kemudian objek yang dipalsukan adalah sertifikat dan objek lahannya itu tersebar di beberapa wilayah. Maka hari ini hadir di hadapan kita semua ada Pak Wali Kota Tanjung Pinang, Ibu Wakil Kepala BP Batam hadir di sini karena memang objek lahannya itu berada di wilayah Tanjung Pinang, mayoritas, kemudian Bintan, ada lagi di Batam. Karena itu beliau hadir ingin menyaksikan bahwa hari ini kami dari jajaran kepolisian berhasil melakukan pengungkapan kasus pemalsuan tersebut. Kemudian para pelaku bekerja itu dia tidak sendiri. Tadi sudah kita lihat bersama di dalam video pendek. Memang mereka adalah sebuah jaringan yang berperan masing-masing. Maksudnya jaringan ini masing-masing melakukan perannya. Ada yang berpura-pura menjadi petugas BPN, ada petugas ukur, sampai kepada yang mengaku Satgas Mafia Tanah. Oleh karena itu kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut. Total dokumen palsu yang berhasil diamankan meliputi 44 sertifikat tanah yang terdiri dari 10 elektronik dan 34 analog, 2 peta lokasi atas nama BP Batam, 12 faktur UWT, dan 2 dokumen Berkop BP Batam lainnya. Modus pelaku antara lain menjual tanah menggunakan sertifikat palsu seharga murah di Tanjung Pinang dan Bintan, serta membuat sertifikat elektronik palsu lengkap dengan barcode dan geolocation palsu di wilayah Batam. Adapun temuan data sementara terkait sertifikat palsu yang berhasil diamankan oleh penyidik Satgas Anti Mafia Tanah, yakni di wilayah Kota Tanjung Pinang ditemukan sebanyak 17 sertifikat analog, di Kabupaten Bintan ditemukan 14 sertifikat analog dan 3 sertifikat elektronik, serta di Kota Batam ditemukan 3 sertifikat analog dan 8 sertifikat elektronik. Jumlah ini masih dapat bertambah seiring penyidikan yang terus berjalan. Kakanwil ATR BPN mengimbau masyarakat agar melakukan pengecekan keaslian dokumen ke kantor pertanahan terdekat, serta memastikan semua proses dilakukan secara resmi dan transparan. Sertifikat tanah yang sah hanya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Kapolda Kepulauan menegaskan
bahwa tidak ada ruang bagi mafia tanah di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau dan masyarakat yang menjadi korban akan dikawal proses hukumnya sampai tuntas. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV.